wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, dengan saya, Nelani Sofatia Zulatifa, dan rekan saya, Anggalu Rasika Pratini, dan saya Divita Aulia Rizkyaningsi, Dan saya Abdul Barai Nurido. Lavia, saya Etika Rasika Lavia. Mari saksikan video kami mengenai etika dan kebijakan penggunaan jaringan komputer. See you! Selamat datang dalam video edukasi mengenai kebijakan penggunaan jaringan dan etika laboratorium komputer. Di zaman yang semakin digital ini, jaringan komputer telah jadi penghubung utama dalam kegiatan belajar, bekerja, hingga pengelolaan data. Karena itu, pemahaman mengenai aturan dan etika penggunaan jaringan menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Kebijakan penggunaan jaringan bukan dibuat untuk membatasi, tetapi untuk melindungi. Tanpa aturan yang jelas, jaringan dapat disalahgunakan untuk aktivitas yang berbahaya, seperti penyebaran virus, pencurian data, atau akses ilegal ke sistem. Jaringan adalah fasilitas bersama, dan seperti fasilitas lainnya, dibutuhkan kesadaran kolektif agar penggunanya dapat berjalan aman, stabil, dan efisien. Etika penggunaan jaringan mencakup beberapa hal penting. Pengguna wajib menjaga kerahasiaan akun login, tidak membagikan password kepada orang lain, dan selalu logout setelah selesai menggunakan komputer. Selain itu, tidak diperbolehkan mengubah konfigurasi perangkat, menginstal aplikasi tanpa izin, atau membuka situs yang berpotensi membahayakan sistem. Etika ini bukan hanya aturan, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral setiap pengguna. Laboratorium komputer merupakan ruang belajar bersama, sehingga harus dijaga ketertibannya. Di dalam laboratorium, pengguna wajib menjaga kebersihan meja kerja, tidak memindahkan perangkat, tidak mencabut kabel, dan tidak mengakses file milik pengguna sebelumnya. Jika menemukan error, kerusakan, atau kejanggalan pada perangkat, pengguna harus segera melaporkannya kepada pengguna laboratorium atau pengelola laboratorium, bukan mencoba memperbaikinya sendiri. Pengguna dilarang melakukan aktivitas seperti scanning port tanpa izin, brute force password, menjalankan skrip otomatis yang membebani jaringan, mengakses server tanpa otorisasi, atau membobol sistem keamanan. Pengguna jaringan untuk menyebarkan konten negatif, ilegal, atau melanggar etika juga termasuk pelanggaran berat. Semua tindakan yang disengaja maupun tidak sengaja dan dapat merusak jaringan, data, atau perangkat akan dianggap sebagai pelanggaran serius. Kebijakan jaringan didasari oleh regulasi resmi pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang melarang akses ilegal, manipulasi data, penyebaran konten terlarang, dan aktivitas hacking. Selain itu, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 yang mengatur bagaimana data pribadi harus dijaga dan diproses. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mempertegas kewajiban keamanan sistem, pencadangan data, dan proteksi informasi penting. Dalam dasar hukum ini memperkuat bahwa keamanan jaringan bukan hanya kewajiban institusi, tetapi juga tanggung jawab setiap pengguna. Di era digital, data menjadi aset yang sangat berharga. Setiap pengguna harus menjaga privasi dan tidak menyimpan data sensitif sembarangan.
Hindari memasukkan data pribadi di situs yang tidak jelas. Periksa kembali alamat domain sebelum login dan pastikan koneksi internet aman sebelum mengakses layanan penting. Pengguna juga harus berhati-hati dengan ancaman seperti phishing, ransomware, dan social engineering yang semakin canggih memanipulasi korban. Perilaku aman meliputi penggunaan password yang kuat, mengaktifkan verifikasi 2 langkah, menghindari konektivitas otomatis pada Wi-Fi publik, serta memperbarui software secara berkala. Selain itu, pengguna perlu melatih kebiasaan digital yang baik, seperti tidak sembarangan mendownload file, menghindari klik atau tautan mencurigakan, serta tidak membagikan informasi login kepada siapapun, termasuk teman dekat. Ketika menggunakan jaringan, pengguna memiliki peran kunci dalam mencegah insiden keamanan. Jika pengguna menemukan aktivitas mencurigakan seperti pesan aneh, file yang tiba-tiba muncul, atau koneksi internet yang tidak wajar, segera laporkan kepada pengelola jaringan atau petugas IT. Tindakan cepat dapat menghentikan serangan sebelum menyebar lebih luas dan merusak sistem. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan penggunaan jaringan dapat berakibat serius, mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembatasan akses, hingga suspend akun sistem. Untuk kasus berat seperti hacking, pencurian data, atau sabotase digital, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU ITE. Institusi memiliki kewenangan penuh untuk memberikan tindakan disipliner sesuai tingkat pelanggaran. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami dan menaati seluruh aturan yang telah ditetapkan. Keamanan digital tidak hanya bergantung pada sistem. Kesadaran pengguna adalah pertahanan utama. Banyak serangan cyber berhasil bukan karena kecanggihan teknologinya, tetapi karena kelalaian manusia. Contohnya, membuka email mencurigakan atau menggunakan password yang mudah ditebak. Oleh karena itu, pengguna harus aktif, memahami resiko, dan memahami kewaspadaan terhadap berbagai jenis ancaman. Budaya digital yang baik harus dibangun bersama. Pengguna harus saling mengingatkan menjaga integritas dalam berinternet dan tidak menyalahgunakan akses jaringan. Ketika semua orang menerapkan prinsip kehati-hatian, jaringan menjadi lebih stabil dan aman. Setiap kebiasaan kecil seperti mengunci layar, menutup aplikasi yang tidak perlu, dan menjaga kebersihan digital secara tidak langsung turut memperkuat sistem keamanan. Literasi digital melampaui kemampuan mengoperasikan komputer. Literasi digital mencakup kemampuan memahami cara kerja internet, mengenali ancaman cyber, memfilter informasi yang valid, dan bersikap kritis dalam menggunakan teknologi. Pengguna yang cerdas akan mampu mempertimbangkan resiko dan tidak mudah terprovokasi atau tertipu oleh informasi palsu yang banyak berseliweran di dunia maya. Teknologi akan terus berkembang, ancaman pun semakin kompleks. Itulah sebabnya pengguna harus mampu beradaptasi mengikuti perubahan dan memperbarui pengetahuan secara berkala. Apa yang aman hari ini belum tentu aman besok. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, pengguna dapat mengambil langkah preventif yang tepat dan mengantisipasi resiko sebelum terjadi. Demikianlah mengenai kebijakan penggunaan jaringan, etika laboratorium komputer, dan pentingnya kesadaran keamanan digital. Semoga materi ini membantu meningkatkan pemahaman kita semua tentang pentingnya menjaga keamanan informasi dan mematuhi aturan yang berlaku. Mari, gunakan jaringan secara bertanggung jawab dan bijaklah agar lingkungan digital kita tetap aman dan juga produktif untuk semua. Terima kasih.